Oh Pak Rinto toh. Mas Haji, monggo Mas Haji. Tak pikir Rabi apa. Siap Mas Haji, ini satu tim dengan Pak Novan nih. Oke, monggo. Monggo Pak Yeno bisa dimulai. Siap recordingnya Mas juga Pak Edi. Baik, kita mulai. Suara saya terdengar nggih? Siap. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Yang kami hormati pemateri sekaligus ketua pengurus KSPPS PMT Al-Ihwan Pak Rama, yang kami hormati juga Bapak Ibu panitia, ini ada Pak Edi, Pak Fajar Yoga, dan juga para peserta, ada Pak Rianto, Pak Novan, Pak Saud Abu Fahri ya. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini suasana yang syahdu ini ya. Di sini suasananya syahdu. Kita bisa melaksanakan kegiatan yang sangat menarik. Sampai hari ini juga tadi ada beberapa orang yang ingin bergabung ini Pak Rama, diantaranya Pak Muslihun. Alhamdulillah tadi juga mau bergabung, tapi saya sampaikan ini karena tidak tahu nanti bagaimana kalau memang ada bisa masih ada kesempatan bergabung, mungkin beliau juga bisa mengikutinya. Dan juga kita bersyukur karena di tengah pandemi ini kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara virtual. Harapannya ini efektif karena kegiatan ini disponsori ataupun diselenggarakan oleh Baitul Mal Al-Ihwan dan juga Al-Ihwan Training Center. Nah, ini yang ketiga ya, yang ketiga melaksanakan kegiatan. Nah, pada hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan pengelolaan database pelanggan. Nah, ini tentunya untuk kemajuan usaha, karena database ini sangat penting, terlebih dalam kondisi yang virtual ini, alamatnya dan sebagainya, apalagi kalau usaha yang besar, tentu database ini sangat penting. Namun alangkah baiknya pada diskusi, seminar, diskusi pada pagi menjelang siang ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nanti kita akan mendengarkan paparan materi dari Pak Rama terkait dengan bagaimana pengelolaan database pelanggan. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini nanti selesai ketika zuhur ya, harapannya seperti itu, sesuai dengan jadwal 11.40 kurang lebih nanti adzan zuhur. Selanjutnya kami persilahkan waktu kepada Pak Rama untuk berdiskusi terkait dengan pengelolaan database pelanggan. Kepada Pak Rama kami persilahkan. Siap. Matur nuwun Pak Suyitno, Sekretaris Pengurus untuk Ikhwan.
Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Mbak Tika hilang lagi nih. Ya, Mbak Tika ini salah satu anggota BMT, berada di mana itu kota Purwodadi, Grobogan, dari cabang Semarang. Ya, Bapak Ibu, Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan saat ini pertemuan ketiga untuk training dari Baitul Mal Al-Ikhwan ini. Jadi untuk peserta kali ini nggak perlu khawatir, artinya kalau ada yang misalnya belum jelas, kita tidak sekali pertemuan ini. Jadi kita bisa nanti bertahap apa yang akan dibahas selanjutnya nanti sepakati di pertemuan selanjutnya kapan gitu. Jadi tidak terus saat ini kita pertemuan terus selesai. Ya, insya Allah kita akan bertahap. Misalnya hari ini ada yang perlu didiskusikan, nanti kita sepakati pertemuan kembali untuk membahas tema-tema yang kira-kira akan diperdalam. Ya. Perihal hari ini adalah tentang pengelolaan database pelanggan. Sebenarnya sudah saya diskusikan atau kita sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha dalam melakukan database pelanggannya. Ada yang sekedar menulis, jika butuh nanti bisa disapa, disampaikan. Ada bahkan yang tidak punya database pelanggan, padahal pelanggannya banyak sekali. Nah, hal ini yang menyebabkan menurut pengamatan kami bahwa UMKM tidak banyak bisa berkembang pesat, kecuali dikelola database dengan baik. Salah satunya dengan bisa banyak dengan media sosial, banyak yang menggunakan sistem leasing, mail list dan sebagainya. Oke, sebentar ya, sebentar, ada teknis sebentar. Ya, ini ada kabar agak lucu ini. Ya, jadi ada pelatihan online tapi mah datang ke kantor untuk ikut pelatihan. Ya, sebentar. Mohon maaf ya, ini bukan mengetawahi orang, tapi ya itulah fenomena ya yang ada di saat ini, bahwa tidak semua pengusaha itu atau UMKM yang melek teknologi. Apa sih online itu ya? Ketika dikasih kesempatan ada WA, ya nggak ada yang pertanyaan. Online apa? Itu malu gitu kan. Nah, itulah yang membuat kita nggak maju-maju, kurang banyak komunikasi, tidak banyak silaturahim. Jadinya informasi terbatas ya. Makanya Baitul Mal Al-Ikhwan kali ini salah satu tujuannya untuk mendekatkan pengusaha UMKM itu ke dalam sistem-sistem digitalisasi. Salah satunya mendekatkan tentang apapun yang ada di lingkungan kita dengan teknologi. Yang sederhana aja kayak gini nih, silaturahim kita nggak bisa kemana-mana, nggak boleh misalnya berkumpul, tapi kita perlu berkumpul secara virtual, dan itu harus dibiasakan. Masih anti juga dengan wah kalau nggak enak lewat virtual itu nggak bebas bla bla bla. Ya memang tuntutan zaman harus seperti ini. Ya sekali lagi bahwa pengusaha harus
sabar ya dalam proses. Salah satunya dalam proses belajar ini. Nggak bisa satu hari kita belajar sejam 2 jam langsung paham. Pak Rama kok ngomongnya muter-muter dan sebagainya. Ya harus begitu, harus paham dulu dari nol. Apa yang dimaksud digital marketing? Apa sih yang dimaksud dengan tema ini? Tujuannya apa? Itu harus dipahami dulu. Tidak terus nanti ujuk-ujuk kapan materinya. Nah ini materi salah satunya ya. Kemarin juga ada yang daftar sudah diminta ya untuk isi link. Nah, karena ada beberapa banyak juga yang tidak sudah presensi ya isi link web ITC, ada yang link kuesioner atau form isian. Jadi kami minta untuk mengulang ya isi yang belum diisi. Komplain lah, saya sudah isi Pak, sudah 2 kali ini ya. Namanya juga proses belajar harus sabar. Nah itulah proses ketika kapan saatnya kita masuk ke ranah pemasaran, harus siap ada komplain, harus siap sabar ya. Proses tidak bisa kita ujuk-ujuk langsung dapat pelanggan banyak, ujuk-ujuk omsetnya meledak. By proses. Salah satunya saat ini Bapak Ibu sekarang sedang menambah pengetahuan, menambah silaturahim dengan anggota-anggota yang lain, dengan peserta. Kita juga nanti ada beberapa kali ke depan akan mengadakan pertemuan yang serupa, menindaklanjuti dari pertemuan hari ini. Hari ini adalah sekedar brainstorming atau pengenalan secara umum tentang apa itu digital marketing plus gambaran tentang tahapan yang Bapak Ibu perlu lakukan dalam memperlakukan database, dalam memperlakukan customer dengan baik, termasuk persiapan apa yang Bapak Ibu lakukan menggunakan aplikasi. Nah, nanti akan kami perkenalkan rekomendasi aplikasi-aplikasi yang sekiranya Bapak Ibu sekalian butuhkan. Ada banyak di pasaran aplikasi yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Tetapi tidak banyak yang bisa mengoptimalkan aplikasi tersebut, hanya sekedar alat. Aplikasi itu sekali lagi hanya sekedar alat. Ibaratnya seorang pendekar, gitu. Ya, seorang pejuang punya senjata banyak ini. Ada senapan, ada pedang, ada panah, ada pistol, ada macam-macam terserah. Tapi bingung cara makainya. Asal tembak dor nggak kena. Musuhnya udah deket ditembak malah nggak kena, kan aneh kan? Nah itulah harapannya bahwa Bapak Ibu sekalian ngerti dari nol. Kalau hawane kemerungsung, ya repot. Ya. Harus sabar prosesnya. Saat inilah Bapak Ibu sekarang sedang memperjuangkan itu. Nah, oke, saya mulai ini ya. Gimana share-nya? Bapak Ibu sekalian bisa melihat monitor saya, Pak? Ya dong, kelihatan ya? Terlihat, ya terlihat. Siap. Nah, salah satu tema kita
adalah pengelolaan database pelanggan. Bapak Ibu harus tahu tujuannya adalah bagaimana outputnya peserta nanti bisa mengetahui apa yang harus dilakukan. Minimal tahu, oh nanti gambarannya saya akan begini. Ya, tidak terus langsung tahu teknis memang, tapi minimal peserta harus tahu gambaran tahapannya. Ya. Nah, bahwa digital marketing itu merupakan big tunnel, lorong yang besar. Mungkin ini beberapa teman-teman peserta sudah melihat slide ini di pertemuan selanjutnya. Ya, kita ulang materi ini agar semua peserta juga paham tentang konsep dasar apa yang kita sedang bicarakan kali ini. Nah, di lorong ini kita nggak tahu nih lorong yang mana yang kita pilih jika menemui cabang dari lorong-lorong tersebut. Ya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Nah, ini pengertian menurut para ahli pemasaran ya. Nanti Bapak Ibu bisa jelaskan, baca sendiri ketika nanti akan kita share aja ya materi ini, bisa dibaca. Nah, sorry. Kalau menurut para ahli, ya Philip Kotler salah satunya, kalau ada teman-teman pernah belajar tentang pemasaran, adalah mengelola hubungan pelanggan dengan menguntungkan. Salah satunya tentunya menarik pelanggan baru ya poinnya, dengan menjanjikan nilai superior. Artinya nilai tambah Bapak Ibu sekalian itu apa di pemasaran itu? Produknya apa nilai tambahnya? Walaupun dengan alat apapun, jika Bapak Ibu sekalian tidak punya nilai tambah, added value kata orang ya istilahnya, ya tidak akan dilirik. Banyak produk yang sama di pasaran apalagi gitu. Katakanlah menjual souvenir. Di souvenir di Malioboro banyak sekali. Punya Bapak harganya sama dengan yang lain, nah, pelanggan akan sangat dengan mudah memilih barang yang lain, apalagi lebih murah, ada diskon, harga sama tapi diskon. Belum lagi diberikan bonus apa kayak gitu ya. Nah, kemudian mempertahankan pelanggan ini tumbuh dengan memberikan kepuasan. Nah, ini sudah mulai ada tujuan dari pemasaran. Jadi tidak hanya menjual, Bapak Ibu ya. Juga mempertahankan dan menambahkan nilai kepuasan agar orang terjadi repeat order dan sebagainya, itu yang tidak hanya asal murah. Nah, bagaimana kalau semua penjualan harus lebih murah, bagaimana dengan mobil-mobil mewah yang harganya nggak ada standarnya? Ya kan, berarti di sana ada nilai tambah. Nggak usah mobil mewah deh. Ya, di sekeliling kita yang banyak di jalan-jalan, Toyota, Mitsubishi, Daihatsu, Honda dan sebagainya, harganya bervariasi dengan hanya sekedar perbedaan desain. Mesinnya hampir sama, bahkan ada yang mirip, bahkan desainnya pun mirip, tapi harganya bisa beda. Nah, Bapak bisa ambil poin di sana. Nilai tambahnya apa? Mungkin jaringan bengkelnya banyak, pelayanan pernah jualnya seperti apa, ada garansi dan sebagainya. Itu poinnya untuk tentang pemasaran ya.
Nah, kalau para ahli yang lain pemasaran dari ruang lingkup yang lebih luas mengacu pada digital media, email dan sebagainya. Ya. Tentang tujuan, Bapak sekalian bisa melihat tentang peningkatan pangsa pasar, tadi sudah disinggung di depan ya. Meningkatkan jumlah komentar pada blog website. Nah, apa yang perlu Bapak Ibu lakukan nanti? Ada pelatihan-pelatihan blog atau website itu kemampuan yang akan mensupport pemasaran Bapak Ibu sekalian. Tidak harus blog atau website yang mahal, buat sendiri pun bisa. Yang instan banyak sekarang. Pakai WordPress, Blogspot, mentok-mentoknya kita order ya nggak masalah kalau memang ada duit nih. Kalau bisa gratisan yang bisa buat sendiri kenapa tidak? Bapak Ibu bisa buka lamannya WordPress atau blogspot.com dan sebagainya. Tinggal pasang, tinggal isi, diketik dan sebagainya. Ada foto dipasang, ada artikel dipasang dan seterusnya. Dan sudah masuk dalam Google, dalam daftar pencarian Google, SEO-nya, ya. Dan otomatis kalau Bapak Ibu sekalian istiqomah, ya, tujuannya ketiga akan tercapai, meningkatkan pendapatan penjualan. Jika poin ketiga ini tidak tercapai, berarti ada yang salah dalam proses Bapak Ibu melakukan promosinya atau melakukan pengenalan atau sosialisasi produk. Yang poin 4 yang penting ini, mengurangi biaya distribusi dan promosi. Nah, karena distribusinya sudah online, sudah digital, ya. Salah satu tujuan diadakan saat ini adalah mensosialisasikan iklan tanpa biaya. Kalau naik level lagi, tanpa iklan, tanpa biaya. Nah, nanti di belakang akan saya sampaikan apa maksudnya tanpa iklan, tanpa biaya. Dari salah satu teknis pemasaran yang biasa kami lakukan. Kemudian poin 5, tujuan merek, meningkatkan kesadaran merek, ya promosi tadi, meningkatkan ukuran, database, tulis ya, mencapai tujuan customer CRM lah ya, seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, ya, frekuensi pembelian atau preferensi pelanggan. Oke, Bapak Ibu nanti bisa baca lagi selanjutnya. Nah, keunggulan yang berikutnya ini penting Bapak Ibu untuk dicatat nanti. Hal-hal ini yang perlu Bapak Ibu siapkan, pahami, dan lakukan. Pemasaran digital menghubungkan perusahaan dengan calon konsumen. Poin kedua, penjualan yang optimal. Ya, harus menghasilkan penjualan yang optimal. Kenapa penjualan yang optimal? Kenapa enggak maksimal gitu? Katanya ekonomi itu harus biaya minim dengan pendapatannya maksimal. Tidak, enggak pas. Sesat itu mikirnya gitu ya. Kalau penjualan itu kalau biaya minimal, ya hasilnya optimal sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Saat ini dengan biaya minimal kalau diukur 10.000 katakanlah, akan menghasilkan 100.000. Saat yang lain dengan teknis yang lebih profesional, dengan 10.000 itu bisa menghasilkan 500 bahkan 1 juta. Nah, itulah yang dinamakan optimal. Tergantung bagaimana caranya Bapak Ibu melakukan proses sosialisasi, proses distribusi informasi, atau sosialisasi ya, promosi lah istilahnya ya. Bagaimana, apakah efektif, apakah hanya kalau sekarang lagi ngetren di
Bapak Ibu mungkin pernah menerima SMS ya, blasting. Nah, itulah yang dinamakan spam. Spam itu mengirim membabi buta tanpa permisi, kira-kira begitu. Asal kirim, kenal nggak kenal dikirim. Langsung promosi tas. Nah, itu namanya kan spam. Optimalnya dari mana? Ya dari yang didapatkan. Bisa optimalnya malah diblokir. Dilaporkan blokir, akhirnya nomornya nggak bisa dipakai yang dikirim. Nah itulah kenapa saya tulis jadi optimal, tidak maksimal. Optimalnya memang begitu, mentok. Gitu. Jadi optimal itu bisa berarti banyak. Kemudian ketiga, hemat ya, poinnya. Pemasaran jadi hemat tentu ya. Dari offline harus ke sana kemari, nyebar brosur, bergerak ke digital. Pemasaran digital mengaktifkan layanan pelanggan real time. Kalau Bapak Ibu sudah menerapkan digital, misalnya di web ada interaktif ya, ada chat interaktif, ada kayak di Tokopedia, di platform digital yang lain. Saat itu ada pelanggan tertarik, saat itu klik, oke, saat itu beli, saat itu bayar. Nah, itulah salah satunya menuju ke sana. Bagaimana caranya Bapak Ibu pajang dari rumah ya, lapaknya, duduk manis tinggal nunggu respon. Kalau sudah menggunakan software tinggal duduk manis memantau pergerakan sistemnya. Kalau ini berjalan otomatis, kan ada beberapa aplikasi nanti saya sebutkan, saya jelaskan, itu berjalan otomatis. Tinggal dipantau aja pergerakannya seperti apa. Nah, transaksi ini digital. Nggak perlu lagi tempat strategis, nggak perlu lagi biaya kontrak ruko yang gede mahal, tidak perlu lagi banyak karyawan, tidak perlu lagi banyak biaya yang saat itu tidak dibutuhkan. Pelanggan pun hemat, tidak perlu ke sana kemari, nggak perlu biaya parkir dan seterusnya. Bagaimana nggak hemat? Ya dipangkas sampai 60-70% biaya. Paling biaya internet ya kuota, Bapak Ibu. Kuota berapa sih sekian persen dari biaya macam-macam ya, apalagi digital secara mobile, banyak menggunakan apa istilahnya handphone, Android pun sudah cukup, tidak harus laptop. Kuota datanya lebih murah. Menghubungkan perusahaan konsumen dengan konsumen yang menggunakan perangkat mobile. Nah, langsung end user. Bapak Ibu sekalian, banyak nih program atau pertemuan-pertemuan bahkan para pengusaha mengumpulkan untuk impor barang. Nah, untuk hal ini saya menyarankan ke Bapak Ibu sekalian, janganlah untuk menggerakkan pengusaha banyak impor, apalagi hanya ke satu negara ya, repot nanti. Kita repot, negaranya repot, semuanya program utama negara kita itu harusnya ekspor, malah ini pada ngajak impor. Enggak ada salahnya dalam hal bisnis, tetapi untuk kepentingan yang lebih besar, ini sungguh terlalu. Ya, artinya bahwa sebaiknya kalau berhubungan ekspor impor, misalnya Bapak Ibu sekalian sudah sampai sana, itu hanya perlu memperluas sumber supplier ya, supplier diperluas, jangan hanya satu titik. Nah, itu tentang nanti kita bahas tersendiri tentang itu ya. Kemudian pemasaran digital membantu menghasilkan pendapatan tinggi atau optimal. Kemudian
ROI itu return on investment. Jadi tingkat imbal hasil dari investasinya. Ketika Bapak Ibu sekalian sudah mengeluarkan modal untuk usaha katakanlah 1 juta. Nah, sebelum pakai digital marketing, pendapatan 100.000 per minggu misalnya. Dengan menggunakan digital marketing, apakah lebih optimal? Mestinya lebih optimal harapannya. Karena biaya dipangkas. Ya, sebelumnya labanya 100.000, harapannya labanya meningkat. Karena biayanya dipangkas sampai 70%. Menjadi katakanlah 500.000 kayak syukur lebih besar. Nah, itu. Kemudian menjaga posisi terhadap pesaing. Ya, relatif ini ya. Membantu bersaing tentu harganya akan kompetitif. Mempersiapkan perusahaan era Internet of Things. Jadi sesuatu itu harus terkoneksi secara digital. Nah, kelemahannya Bapak Ibu bisa diantisipasi, bisa ditiru. Pesaingnya banyak, makanya jangan buat atau tidak selalu harus masuk marketplace. Buat kolam tersendiri. Sekali lagi, mudah ditiru, karena banyak pesaing, Bapak Ibu tidak harus masuk marketplace atau platform digital katakanlah kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, dan seterusnya. Tidak haram, tetapi Bapak Ibu akan langsung bersaing dengan supplier atau perusahaan-perusahaan lokal maupun asing yang tingkat efisiennya tinggi. Kalau belum siap, ya nggak usah banting harga nanti di sana. Kecuali ada trik tersendiri ya Pak Ibu, bagaimana caranya. Kalau produknya nggak banyak di pasaran, di platform tersebut belum banyak yang jual, ya monggo silakan. Kan lebih baik nanti bisa buat komunitas atau kolam tersendiri. Nah, kita juga akan bahas bagaimana membuat kolam ini. Ya. Atau pangsa pasar tersendiri. Tidak perlu masuk ke pasar platform yang lain. Ya. Masih banyak nanti yang perlu kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ada berbagai produk tentu yang belum tentu cocok Bapak Ibu jika dipasarkan media online. Apa ya? Semacam makanan siap saji itu bisa kalau langsung kirim gitu ya. Tapi kalau makanan yang kalaupun bisa nggak bisa jarak jauh ya. Paling lokal ya. Ada beberapa yang nggak mesti cocok gitu ya. Misalnya masang di website atau Google yang memungkinkan ada komentar. Di sana ada namanya kalau Tokopedia kolom komentar lah katakanlah gitu ya. Atau di platform digital yang lain ada komentar negatif ya orang langsung banyak yang baca. Komplain gitu langsung semua ngerti. Komentarnya bagaimana? Apa namanya review lah istilahnya ya. Atau komentar negatif. Kalau positif kasih bintang 5 oke lah ya. Udah gitu komentar negatif bahkan lebih banyak negatif daripada positif kan repot. Itu harus bisa diantisipasi. Caranya dengan tadi itu nilai tambah. Jangan sampai orang merasa negatif itu dengan serta-merta dengan senang hati menulis. Bagaimana caranya mereka dibuat ewuh pekewuh misalnya. Kalau orang Jawa ewuh pekewuh atau apa ya? Istilahnya segan atau merasa nggak enak. Wah, saya tuh rugi nih. Cuma saya kerugian saya itu tertutup dengan orangnya baik banget. Saya salah tulis begini, saya segan. Udahlah diam aja. Nah, itu yang penting. Atau Bapak Ibu sekalian bisa nulis di wall atau di produk atau di apa istilahnya di lapak digitalnya ditulis. Kalau ada kritik, saran, keluhan, silahkan sampaikan di link berikut ini. Nah, tulis nomor WhatsApp-nya. Jadi harapannya
tidak dibaca banyak orang, walaupun Bapak Ibu sekalian sudah memajang di platform digital yang bisa dibaca banyak orang. Itu salah satu untuk mengantisipasi daripada komplain. Nah, kelemahan berikutnya bergantung pada teknologi ya. Kalau pas kuotanya habis atau putus, nggak ada jaringan atau nggak ada sinyal, selesai ya. Nggak bisa terhubung dengan customer. Kalau ada order juga macet dan seterusnya. Dan tidak banyak yang menguasai internet, harus segmented, harus sesuai targetnya. Kalau milenial ya pas ya. Kalau orang-orang yang orang yang sepuh-sepuh yang kira-kira dulu tidak pernah belajar teknologi, yang kira-kira lebih banyak yang tidak menguasai teknologi jadi sasaran, ya nggak pas. Ya. Bisa dimix, apakah kapan saatnya bisa online, kapan saatnya offline. Nah, jenis bisa nyepam lah istilahnya ya, atau pasang tadi post digital salah satunya website gitu kan, kemudian SMS, blasting ya dan sebagainya. Biayanya cukup tinggi karena harus buat web, harus buat landing page atau blog lah ya, kira-kira begitu. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya, kita kejar. Nah, ini apa istilahnya? Kumpulan atau hal-hal yang perlu diketahui dalam digital marketing. Bapak Ibu, salah satunya nanti akan membahas tentang sosial media ya. Salah satunya sasaran yang akan kita tuju adalah promosi mengenai kepada komunitas sosial media. Bisa juga masuk ke SEO atau SEM ya. Search engine mesin atau search engine optimization. Bisa juga ada video production buat semacam channel YouTube. Kalau Bapak Ibu punya kemampuan itu, ada kursus nanti kalau Bapak Ibu menginginkan, ada kursus edit video dan sebagainya, nanti ada linknya akan saya berikan. Nah, kebetulan besok pagi ada seminar serupa nasional tentang digital marketing juga, tentang pengelolaan database juga ya, dari pemateri nasional. Perlu Bapak Ibu pelajari tentang web design kalau belum memahami ya, atau ada putranya atau karyawannya, monggo. Karena penting untuk bagaimana memvisualisasikan produknya dan sebagainya. Nah, ini bisa kita lewati mungkin ya. Trennya ke sosial media, tadi kemarin ada yang menulis ingin belajar Google Ads. Google Ads itu sebenarnya nggak banyak perlu belajar, Pak Saud kalau nggak salah ya. Google Ads itu hanya sekedar bayar aja Pak, hanya itu nanti akan mesin ya, tinggal isi form yang disediakan oleh platform tersebut, targetnya apa, anggarannya berapa, ya targetnya siapa, kemudian lokasinya di mana, gendernya apa, dan tinggal diikuti aja. Itu sudah tertulis semua secara digital, cuma berbiaya. Kali ini ya temanya kita bahas yang rendah dulu, yang minim biaya, yang murah meriah dulu, tanpa biaya iklan. Next time kita akan belajar tentang
Nah, salah satunya jika masih dibutuhkan, kita akan belajar juga tentang Facebook Ad, Google Ad, IG Ad dan sebagainya yang berbiaya itu. Nanti bisa sebenarnya di YouTube banyak itu tips-tips tentang Google Ad, FB Ad dan sebagainya. Biar nggak boncos istilahnya, biar nggak tombok. Ya, oke. Nah, ini irisan yang sama antara marketing dan penjualan. Kalau di sini ditulis simpelnya marketing adalah strategi ruang lingkupnya melakukan riset ya, yang menjadi target pemasaran. Positioning bagaimana menentukan posisi kita di antara kompetitor. Positioning itu kira-kira ketika ya kayak Aqua itu ya. Orang kalau nggak minum, kalau nggak nyebut Aqua itu bingung. Air mineral itu apa? Saya mau minum, saya mau beli apa? Aqua, padahal air mineral. Saya mau beli Honda. Kalau di tempat-tempat tertentu di kota tertentu masih orang menyebut roda 2 atau motor itu masih Honda. Naik apa? Naik Honda, padahal yang dinaiki Yamaha, Suzuki. Ya itulah. Branding, image itu penting juga ya. Jadi mindset-nya orang itu jadi modal utama dari perusahaan. Positioning seperti apa? Apakah dia market leader atau follower? Artinya gini, di dalam benak customer-nya bagaimana caranya perusahaan menempatkan posisi sebagai leader, sebagai pemimpin pasar, sebagai apa yang diingat, apa yang menjadi ingat ya, oleh customer-nya. Namanya air, ya Aqua. Namanya mobil, ya Honda. Motor, itu berarti menang. Market leader salah satu. Followernya siapa? Nanti tergantung riset. Siapa menjadi market leader saat ini? Apakah Honda, Yamaha, Daihatsu, dan seterusnya. Itu penting untuk kalau sudah mulai masuk ke pasar massal ya, produksi massal. Nah, kalau sudah dikomunikasikan tugas pemasar, ya, pemasar itu salah satunya mensinergikan lah ya kira-kira, mensinergikan beberapa data yang ada dengan konteks digital. Irisannya adalah marketing, komunikasi dan edukasi. Kemudian kalau selling atau penjualan itu membantu orang membeli secara profesional. Jadi tugas pemasaran dan penjualan itu irisannya sama, memberikan edukasi dan bagaimana biar produk terjual secara baik. Gitu. Konsep digital marketing bisa dipetakan ya, audiens atau apa, target market ya, atau sasaran berdasarkan kebiasaan, hobi, komunitas dan sebagainya. Tidak semua, apalagi kalau untuk produk awal, produk baru, jangan semuanya asal laku. Nggak dapat nanti, apalagi branding, positioning. Nilai tambahnya plus, jadi Bapak Ibu akan bisa menaikkan rating istilahnya di dalam penjualan. Bangun kepercayaan, ya nilai tambah lagi ya. Kemudian membangun list, Bapak Ibu sekalian mulai diajak untuk mengelola database. Nah, apa yang perlu dilakukan? Targeting. Ya, tentukan kepada siapa kita akan menebar manfaat. Produk apa yang kita akan berikan kepada siapa? Apakah middle up kalau untuk properti, untuk berpenghasilan berapa? 5 juta ke atas atau 5 juta ke bawah? Atau yang
unlimited. Ya. Kalau properti segmen sudah ada di platform digital ya, kayak apa namanya itu, OLX, rumah.com dan sebagainya, itu sudah ada untuk beberapa platform yang untuk kelas-kelas real estate, ya, kelas properti di atas 5M, di bawah 5M itu sudah dibuatkan. Tetapi sekali lagi kami selalu menyampaikan kepada beberapa peserta, kalau bisa kita buat sendiri komunitas. Banyak praktisi properti justru membuat grup tersendiri, info grup dari WhatsApp kayak Facebook kayak dan sebagainya. Itu penting Bapak Ibu, agar setiap produk yang kita tawarkan tidak perlu harus ada pembanding, selalu harapannya begitu. Daftar yang terstruktur. Apa maksudnya? Ya nama-nama mereka ditulis. Buat database. Yang kemarin kenal-kenal itu ditulis. Bisa secara digital. Kalau kemarin Bapak Ibu mendaftar seminar ini, kegiatan saat ini, kan kami minta untuk ngisi link ya, di web ITC. Kalau ada yang belum isi presensi, silakan isi di web ITC, bit.ly ITC, web ITC itu ya. Ada juga untuk kuesioner ya, untuk form kali ini di bit.ly ITC 3. Itu salah satunya untuk mengumpulkan database Bapak Ibu. Jadi saya akan mudah untuk berkomunikasi, tidak ngetik satu-satu. Ini Pak Novan, saya kirim, ketik satu-satu, kirim. Pak Saud, saya kirim lagi. Mbak Tika, saya kirim lagi. Nggak perlu. Saya kumpulkan, saya kirim aja secara digital. Massal. Datanya siapkan, mau puluhan kayak ratusan kayak ribuan, nggak masalah. Itu baru level yang sederhana. Jika medianya profesional, saya nggak perlu setiap kali pengeliman siapkan data, nggak perlu. Sudah ada di sana dikelola. Bahkan Bapak Ibu bisa menyapa setiap ulang tahun, setiap hari raya tinggal ngetik apa yang diucapkan, kirim. Ulang tahun pun tinggal pencet, nggak perlu ngetik lagi karena sudah disetting. Itu kalau secara profesional. Data yang bekerja untuk kita. Kita nggak perlu tiap hari, setiap saat menyiapkan data, strukturnya seperti apa, kalimatnya dan sebagainya sudah ada. Karena sudah disetting dari awal. Seperti itu sekarang kecanggihan teknologi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus setiap saat menyesuaikan. Kedua, manfaat yang kita bagikan itu apa? Kepada siapa, terus sekarang apa? Kemudian, apakah ada permasalahan orang lain yang perlu kita selesaikan? Tentang transportasi, kesulitan orang dalam hal transportasi sudah diselesaikan oleh Grab, oleh Gojek, oleh Maxim, apalagi yang baru itu, macam-macam. Dulu taksi, dicari susah, mahal, dan sebagainya. Sekarang nggak ada yang sulit, karena permasalahan orang lain sudah diselesaikan. Nah, Bapak Ibu menyelesaikan tentang apa? Properti yang dulu identik mahal. Dulu bangun sendiri, desainnya nggak ngerti. Dulu nggak ada ngurus IMB, bla 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 bla. Sekarang desain disediakan, lokasi tinggal milih, ada KPR-nya juga, desainnya tinggal masuk. Udah gitu banyak menawarkan tanpa kredit, apalagi itu tanpa sita dan sebagainya.
walaupun nggak ngerti nanti mekanisme seperti apa ya. Nah, itu permasalahan apa yang jadi setiap permasalahan orang itu tidak mesti itu bencana, justru berkah bagi orang lain, justru peluang bisnis bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu, apa peluangnya yang dari permasalahan orang yang jadi peluang? Itu bisa untuk menjadi peluang. Kemudian bagaimana akan menyebarkan manfaat melalui WhatsApp, Telegram, email, Facebook, dan berapa lama? Apakah real time via website, kemudian promonya via WhatsApp, WhatsApp sender, Telegram, grup, atau email, atau Facebook, atau apa? Dan berapa lama? Saya pengen segera, kalau lewat website, orang udah tak harus membuka. Ya kalau buka, nah sosialisasinya bagaimana? Agar orang segera buka informasi yang ada di website saya diketahui banyak orang. Website secara online sudah tersedia, tapi kalau banyak orang yang tidak tahu alamat email Bapak Ibu, alamat toko Bapak Ibu secara virtual, secara digital, yang nggak ada yang buka. Traffic website itu tidak akan langsung kenceng. Istilahnya traffic lah ya, keluar masuk. Siapa yang mengunjungi itu penting. Bagaimana cara mengoptimalkan itu ada di SEO, ya. Search Engine Optimization, Search Engine Machine. Ada di Google, terdaftar paling atas Google. Caranya bagaimana itu ada kursusnya. Itu tidak selesai dalam 1-2 menit. Itu bisa beberapa kali pertemuan itu saja belum tentu paham. Ada banyak proses belajarnya. Nah, itu kita akan mulai secara berseri, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi nggak usah khawatir, ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, tetapi akan kita adakan seri-seri berikutnya, nanti di grup akan disampaikan. Nah, paparan saya itu yang pertama, Ibu. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan, kemudian saya akan sampaikan paparan yang lain juga, apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Masih ada setengah jam. Dari beberapa yang saya sampaikan tadi, rekomendasi salah satu dari Bapak Ibu tadi ya. Ini tampak enggak di layar ya? Belum. Apa namanya ini? Masih yang lama, yang tadi. Ya. Sebentar, ini harus di stop dulu berarti share-nya. Ya, di close dulu itu. Oke, saya share lagi ya. Ini. Nah, ini rekomendasi. Ini tampak ya WhatsApp aplikasi ya. Rekomendasi. Tampak. Jelas ya, Pak Yeno? Sudah jelas. Jelas ya? Oke. Tentang MS Word saya buka, bisa dilihat Bapak Ibu. Oke. Bisa ini. Kelihatan enggak? Kelihatan. Oke. Jadi salah satu rekomendasi kalau dalam forum kali ini, saya merekomendasi untuk dasar, Bapak Ibu bisa menggunakan WhatsApp Sender. Ya. Yang bisa mengirim teks, gambar, fasilitasnya ada kirim banyak akun WhatsApp. Nah, kita pelajari berikutnya teknisnya nanti ya.
kirim variabel. Nah, langsung aja mungkin praktek kali ya. Jadi salah satu aplikasi Bapak Ibu yang aduh, caranya gimana ya? Bentar, ini harus saya stop dulu kayaknya screen-nya. Saya buka lagi. Yang aplikasi kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Nah, ini salah satu Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pelajari nanti. Ini ada salah satu aplikasi WhatsApp Sender kalau nanti akan menggunakan kirim massal via WhatsApp. Salah satunya namanya WhatsApp Sender ini. Ini kemampuannya Bapak Ibu. Kalau ini kontak. Ya, ini salah satu fungsinya untuk ngambil data siapa aja yang mau dikirim, kira-kira begitu. Nah, kemudian ini bisa dikirim atau diambil datanya, diekspor. Diekspor itu mantunya dijadikan soft copy, diambil datanya. Ya. Kemudian ini tempat pengiriman pesannya. Ini ada spin tag. Spin tag itu kalimat acak. Jadi Bapak Ibu nanti akan bisa ngirim dengan kalimat acak. Misalnya Assalamualaikum. Kalimat berikutnya Assalamualaikum Bu RWB dan seterusnya. Bisa sampai banyak kalimat dan setiap orang yang menerima itu akan berbeda. Nah, ini teks 1 apa, teks 2 apa, teks 3 apa, sampai berapa ini? 16 spin tag. Jadi setiap orang akan bisa menerima apa yang ditulis di sini, ditulis di teks 2 dan seterusnya. Acak salah satu akan menerima. Jadi setiap orang yang menerima secara acak akan berbeda. Satu teksnya Assalamualaikum, kemudian orang lain akan menerima Assalamualaikum Bu RWB, satunya apa dan seterusnya. Ada yang selamat pagi, halo, hai, apa kabar dan seterusnya. Kirim ribuan pun dia secara acak juga akan berbeda. Ini tujuannya salah satunya agar tidak terbaca sebagai spam atau robot oleh WhatsApp. Itu salah satu antisipasinya. Ya, nanti kita praktekkan, saya jelaskan ini dulu ya, fiturnya dulu. Nah, Bapak Ibu juga bisa masukkan variabel di sini nih. Variabel pertama bisa untuk apa 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Untuk tagihan, untuk pesanan barang, warna, nilai anak-anak sekolah itu atau apapun, Bapak Ibu. Setiap orang akan berbeda. Nanti kita praktek juga. Ini bisa sebutkan nama depan, nama akhir dan seterusnya. Bisa dilampirkan juga gambar dan atau foto dan file. WhatsApp, MS Word atau apa itu ya. Di sini berapapun. Kalau foto ya langsung kirim, kalau file ya saya kirim. Ke banyak orang. Kalau undangan rapat misalnya bisa, undangan rapat di sini undangannya filenya dimasukkan, terus ada kasih caption, tulisannya apa, Bapak Ibu saya kirim undangan, bla bla dan seterusnya. Ke banyak orang, nggak perlu satu kirim atau dikirim ke grup. Ya kalau dibaca semua, kadang grup itu diabaikan. Maka dengan cara ini langsung ke Japri ya, langsung ke nomor pribadi. Ini juga bisa untuk validasi. Validasi itu nanti nomor yang akan dicek jumlahnya di sini, walaupun ribuan juga nggak masalah. Yang aktif akan muncul di sini WhatsApp, ya di WhatsApp account. Ya. Misal, ini contoh ya, saya tulis 62 8
11 berapa ya? 5. Ini berapa digit? 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kira-kira kita akan cek 50 nomor ya, cari 50 nomor yang aktif. Oke. Nah, ini tampil 50 plus 1 angka kita tadi. Akan langsung tampil. Apakah ini WhatsApp semua? Belum tentu. Makanya kita cek. Ya. Caranya bagaimana? Kita mulai, nanti akan muncul di sebelah kanan ini WhatsApp account, itu nomor yang aktif WhatsApp, dan yang tidak ada WhatsApp-nya sebelah kanannya. Kita klik start filtering. Dia akan minta buka WhatsApp. Ya, kita buka WhatsApp web. Nah, kita scan barcode. Nah, sudah tampil. Sorry. Mana tadi? Masih tampak ya Bapak Ibu? Nah, ini tampil ya, tahu ya. Nah, ini muncul WhatsApp account yang Bapak Ibu cari tadi. Nah, yang mulai aktif ya. WhatsApp yang diinginkan, dan ini sebelah kanan adalah yang tidak terdaftar di WhatsApp. Ini nomor baru Bapak Ibu. Ya, nomor baru artinya nomor yang tidak dikenal. Kita belum punya sebelumnya. Kalaupun ada nomor yang dikenal di sini ya akan masuk di sini. Karena ini acak ya. Angkanya berurutan, yang kita cari angkanya berurutan, langsung dicek di sini apakah nomor tersebut merupakan nomor aktif WhatsApp. Yang tidak pun dia akan disendirikan di sini. Di sini dari 51 angka atau nomor WhatsApp, nomor telepon tadi, ini sampai 15 nomor, dan yang tidak aktif sudah sampai 12. Ya. Dia akan berkembang terus sampai selesai. Kalau sudah selesai, dia akan menunjukkan notifikasi selesai, tinggal diklik saja. Ya. Nah, ini tinggal bisa disimpan nomor yang diinginkan, WhatsApp account yang dibutuhkan bisa di-save jadi file tersendiri. Nah, yang lain kalau mau disimpan, monggo. Kalau saya hanya save WhatsApp account yang memang sudah validasi dan aktif. Ini bisa dipindahkan ke nomor tersebut tadi ya. Oke ya. Ini saya hapus saja. Oke, dihapus semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa ambil dengan file atau manual, tulis manual di sini. Tulis satu. Kalau ada file yang belum diolah, masukkan aja, tinggal dikopas di sini. Di data apa-apa, tapi sudah disediakan juga. Kalau sudah punya file, ambil di file. Ya, ambil di file, tinggal di mana letaknya. Katakanlah sudah hasilnya nanti seperti ini, kemudian valid dan sebagainya ya.
Ini akan tampil seperti ini. Ini salah satu fitur yang ada di WhatsApp Sender. Ini bisa juga untuk mengambil grup Grabber. Ambil grup yang sudah aktif, Bapak Ibu sekalian, yang WhatsApp-nya banyak grup, males menulis, memindahkan, itu langsung aja di grupnya diambil. Ya, bisa diambil, diaktifkan lagi WhatsApp webnya. Nah, katakanlah karena mau ambil grup, katakanlah nanti kita ambil grup yang ini ya. Nah, kita klik ya grupnya. Ya. Nah, kemudian kita tinggal ambil grupnya. Kalau sudah dibuka, diklik, wah ini gagal ini ya. Belum siap. Ambil lagi. Kalau speednya enggak stabil, gagal ya. Oke. Diulangi grup WhatsApp-nya. Kalau yang aplikasi manual, Bapak Ibu harus sabar ya, karena memang terkendala internet, apalagi harus bisa menstabilkan internetnya. Nah, kita ambil salah satu grup. Kalau belum siap, jangan di ini dulu. Nah, ini ternyata sempat drop ya. Nah, ini kalau enggak full speed ya memang harus bersabar. Oke, kita coba lagi. Masih gagal ya. Nggak kuat ini internetnya untuk jadi host ya. Oke. Saya jelaskan berikutnya ya kalau ada waktu lagi. Fitur yang berikutnya ini bisa sebagai pengirim. Ada banyak akun yang akan Bapak Ibu gunakan, atau satu pun tidak masalah. Ini pengiriman dengan banyak nomor secara bergantian, jadi setiap pengiriman berapa pesan akan terkirim, akan menggunakan satu nomor ini. Atau setiap pengiriman akan berganti, satu ganti ini, nanti balik lagi ini ganti ini, dan seterusnya. Atau setiap pengiriman 5 pesan akan berganti nomor yang lain dan sebagainya. Itu bisa dipasang banyak nomor kalau Bapak Ibu ingin menggunakan banyak nomor. Salah satu tujuannya juga untuk menghindari
laporan spam dari WhatsApp ya, kecuali memang ada yang penerima Bapak Ibu sekalian itu yang melaporkan spam ya. Kira-kira yang WhatsApp sementara seperti ini dulu. Sorry. Saya tutup aplikasi dulu untuk aplikasi yang ini. Saya share yang lain dulu ya. Kalau WhatsApp lebih mudah Bapak Ibu. Kalau aplikasi yang lain ada yang Bapak Ibu bisa manfaatkan, yaitu MapScraper. MapScraper ada bisa monitor. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Nah, ini salah satunya tujuannya untuk mencari data berdasarkan keyword. Misal, semoga aja internetnya bisa support ini ya. Karena di sini juga lagi operasional, jadi terbagi kuotanya untuk puluhan banyak komputer. Misalnya kuliner deh. Kuliner, apalagi kata kunci kuliner dan apa? Rumah makan atau restoran ya. Nah, di wilayah Yogyakarta. Nah, berdasarkan keyword ini Bapak Ibu akan mau cari website atau data di Google yang bergerak dalam bidang kuliner dan sebagainya dan restoran ini sesuai kata kunci yang ditulis yang berada di wilayah Yogyakarta. Nah, di bawah ada extract using keyword di pojok kanan bawah. Itu bisa digunakan untuk mulai mencari nanti menggunakan Google Maps. Nah, tinggal tunggu prosesnya. Nah, ini Maps sedang berjalan. Maps-nya tampak enggak ya? Di layar tampak enggak Maps, Google Maps? Tampak, tapi kok ini masih Kenapa? kosong ya? Tampakkah? Ya. Ada peta, tampak ya petanya ya? Nah, itu yang belum. Oh, sorry. Bentar, saya share screen sekalian. Ini tampakkah? Ya. Maps-nya tampak ya? Tampak. Semuanya ya? Ya. Tapi kecil. Nah, tidak Bapak Ibu ini kita bisa lihat. Jelas ya? Nah, ini sedang berjalan datanya. Akan bertambah data di sebelah kanan dan petanya akan berjalan sendiri. Bapak Ibu akan dapat data di sebelah kanan ini akan bertambah terus. Nah, data Bapak Ibu akan disediakan di kolom nama, kategori dan sebagainya sesuai yang ditulis dalam keyword
keywordnya kuliner, dia akan muncul di sebelah kiri ini dari Google Maps. Siapa aja yang masang iklan di Google Maps, termasuk alamat dan sebagainya, wilayahnya ya. Di situ ada nomor telepon dan alamat, websitenya juga, URL. Nah, nanti kalau sudah selesai kita akan lihat emailnya apa aja. Nah, ini tentang kuliner ya. Saya stop dulu sampai sekian ya. Ini sebagai contoh. Nah, kalau sudah dirasa cukup bisa di stop. Oke. Data yang terkumpul ada 10 data usaha bidang kuliner atau restoran. Nah, tinggal kita klik ini yang pojok bawah dari aplikasi itu ada update email untuk memunculkan email apa yang dipajang oleh yang dimiliki oleh restoran tersebut. Nah, mulai muncul emailnya. Kalau Bapak Ibu membutuhkan email, itulah email-email yang akan kita dapat. Emailnya yang muncul, cuma satu ya. Satu berapa ini? Cuma satu ya. Berarti tidak semua usaha memajang emailnya. Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan nomor telepon, alamat dan sebagainya. Ini jika 10. Kalau Bapak Ibu lebih banyak lagi waktu, bisa sampai ratusan bahkan ribuan kalau keywordnya pas. Nah, data ini bisa Bapak Ibu simpan hasilnya di tombol di atas update email tadi, di export result, sebagai nanti akan diolah. Nah, bisa disimpan dan diolah di Excel atau aplikasi yang lain. Nanti datanya bisa di follow up oleh WhatsApp sender tadi yang Bapak Ibu lihat tadi. Ya, datanya nyari di sini, pengirimannya pakai WhatsApp sender. Ya. Itu. Dan ini contoh untuk penggunaan Google Map ya. Oke, saya akan lihatkan satu lagi. Instascribe ini yang premium Bapak Ibu ya. Ini tampak enggak Instascribe? Tampak tapi tidak begitu jelas ya. Enggak jelas. Instascribe. Mas juga Pak Edi, tampak enggak ini? Instascribe? Iya, kelihatan tapi enggak jelas. Enggak jelas? Kurang jelas. Kenapa enggak jelas? Enggak jelas apanya? Tulisannya atau apanya? Ya, tulisannya kabur. Kabur. Kabur kan. Ya. Kabur, Pak. Kita lihatkan ininya ya, fiturnya ya. Bahwa di sini bisa mendapatkan get follower. Misal, Bapak Ibu butuh data nasional. Tulis saja di kolom input ini yang premium ya. Katakanlah untuk username siapa yang banyak. UAS lah ya, Abdul Somad misalnya, UAS. Tulis saja di sini UAS. Tinggal di start. Ini tentu saja sudah pakai akun Bapak Ibu yang sudah dibuka ya, pakai lisensi. Nih akunnya nanti. Nah, ini sudah muncul, kelihatan enggak ini progresnya? Pak Yono, Mas Yoga? Ya, tampak ya? Tapi tetap ya. Kurang jelas itu ya. tulisannya. Enggak jelas, tapi prinsipnya
Instascribe ini oke, saya stop ya. Iki ana mengambil follower atau data hashtag di sebelah kiri ada logo-logo ya dari akun-akun atau username yang diinginkan, yang ditargetkan di Instagram. Ini bisa di-download dan diolah lagi, kemudian di-follow up pakai WhatsApp Sender. Nah, ini data untuk pencarian di Instagram. Ini baru get follower saja. Tapi following, Bapak Ibu bisa mengikuti follower atau akun Instagram siapapun, ya, atau mengambil followernya akun orang lain untuk kita jadikan sebagai akun yang akan kita ikuti. Datanya follower misalnya tadi kita ambil datanya UAS ya, akunnya UAS. Nah, datanya followernya kita ambil. Datanya untuk diambil akunnya, kemudian kita gunakan untuk promosi. Siapa aja pengikutnya, kita ikut jadi followernya atau bagaimana. Kita cari target kita kira-kira yang misalnya menurut Bapak Ibu kalau UAS itu cocok ya, pengikutnya cocok bagi target market kita bisa ambil, atau siapapun ya. Bisa ambil juga lewat hashtag. Hashtag apa aja tulis bisa. Nah, user info yang tadi itu, yang username yang didapat bisa dipaste di sini. Kemudian outputnya akan menghasilkan username, full name ya, namanya, followernya berapa dan sebagainya itu. Websitenya apa, email, nomor telepon. Datanya akan muncul adalah ini. Email. Ada telepon, ada alamat, ya dan sebagainya. Datanya bisa kita ambil dari data yang sudah dapatkan tadi. Yang dari awal ini kan ada get follower. Follower kita ambil, kemudian kita klik ke sini untuk diekstrak atau dijabarkan agar siap untuk kalau di sini ada di save ya. Kalau sudah muncul hasilnya akan di save. Nah, saya akan bahas ini karena ini kita bahas di pertemuan selanjutnya jika banyak yang menggunakan ini, kita belajar bareng tentang ini. Oke, tentang Instascribe cukup. Tinggal nah, ini yang profesional ini selain filter number sama ya. Ini tadi versi yang pro ya. Kalau yang tadi versi biasa, ini kemampuannya bisa lebih. Via web ada stabil. Ini masih tampakkah ini gambar saya? Kabur. Nampak kabur. Tulisannya kurang, masih agak blur. Blur Mas ya. Nah. Oh ya, baru ini malah baru ada yang daftar training lagi. Ini Bapak Ibu sekalian, ini tampilan ke depan. Di depan kalau versi itu ya, yang saya bilang tadi tidak perlu manual, tampilannya seperti ini. Bapak Ibu tadi pagi atau kemarin saya kirim itu ya dari sini nih. Sudah ada teksnya, tinggal kirim. Ya. Kemarin dapat ini ya, itu yang kirim saya. Nanti ucapan apapun bisa. Nah, ini saya ambil, ini tampil kelihatan ya, kerjasin ya. Kabur tulisannya.
Ya, Tulisannya nggak jelas. Yang jelas. jelas cuma cerdas. Ya. Ya. Jadi ini tulisan yang ada di pesan Bapak Ibu kalau kemarin ngisi link di alamat web AITC. Nah, ini akan tampil di sini oleh saya. Ini barusan saya sudah kirim pesannya untuk Pak siapa ini yang daftar, Pak Heri. Ya, tapi sudah mulai ini ya. Jadi kita nggak bisa masukkan. Nah, setelah dikirim tampilan seperti ini. Ya, ini untuk cerdas. Jadi ini versi website, Bapak Ibu bisa buka di mana aja, pakai HP juga bisa, pakai komputer lebih mudah. Ini besok Ahad akan dibahas penggunaannya di seminar. Bapak Ibu nanti bisa jabri saya untuk atau di grup nanti bisa tanya, akan saya berikan undangannya untuk hari Ahad besok kalau menginginkan akan hadir di seminar nasional yang menjelaskan tentang cerdas ini. Ini memang lebih mahal daripada yang biasa karena ini database-nya lebih komplit, Bapak Ibu. Mungkin tulisannya tipis banget ya. Bapak Ibu bisa lihat data ya, fasilitasnya ada bisa upload data besar dari Excel, ya, bisa kirim pesan ke member ya, katakanlah. Nah, ini antrian Bapak Ibu ketika terjadi antrian pesan, yang ini tanda itu sudah terkirim akan centang ya. Nah, ini tadi sampai kemarin itu yang saya kirim dari aplikasi ini. Nah, ini jika ulang tahun pun dia akan mengucapkan, kalau data kita ada yang ulang tahun, dia akan mengirim data seperti ini, ucapan. Apa tersebut terserah dari Bapak Ibu apa yang mau diisi di sini. Ini yang pro ya. Nah, nanti bisa lebih lanjut diskusi dengan ini. Karena fasilitasnya jauh dibanding yang tadi yang biasa. Karena ini bisa ada websitenya juga. Bapak Ibu punya banyak toko, ya, punya banyak toko pun tidak masalah. Masing-masing data bisa entry di sini pelanggannya. Kayak tadi itu, ini khusus untuk pintu masuk data AITC yang kemarin Bapak Ibu isi. Nah, salah satunya seperti ini jika tampil di komputer. Bapak Ibu kemarin isi ini ya. Nah, inilah tampilan jika via komputer. Untuk tampilan cerdas in. Bapak Ibu bisa isi promo apapun di sini. Ya, di sebelah kiri ini. Promonya apa? Mungkin kelihatan enggak ya? Nah, promonya apapun bisa ditampilkan di sini. Kemudian yang sebelah kanan ini pendaftaran. Linknya bisa dikasih dan akan tampil ke database kita langsung. Kita tinggal kirim pesan saja kalau pakai ini. Nah, kira-kira itu. Nanti untuk yang ini akan dibahas berikutnya aja. Ini perkenalan kurang 10 menit ya. Untuk yang cerdas in besok pagi akan dibahas.
Nah, kesimpulannya adalah tadi Bapak Ibu dalam rangka mengelola database Oke. Ini tampak ya. Ini jelas? Pak Yeno, apa ini jelas Mas Yoga? Jelas, jelas. Oke. Jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi, dalam mengelola database, Bapak Ibu bisa memonitor atau mengelola database Bapak Ibu dengan beberapa aplikasi. Salah satunya sudah saya peragakan tadi, menggunakan WhatsApp Sender, baik yang Pro maupun yang standar. Kalau yang standar, saya rekomendasikan yang untuk peserta kali ini cukup murah sebenarnya Bapak Ibu. Hanya saya tambahkan ada bonus ya, Ninjagram. Ninjagram seperti aplikasi support untuk Instagram, tapi bukan yang Instascribe tadi ya. Kalau Instascribe itu yang premium, nanti Bapak Ibu bisa kami bantu untuk beli aplikasinya. Kita kalau banyak yang minat, kita bisa buat kelas tersendiri untuk penggunaannya. Pelatihannya tetap gratis, ya, tinggal Bapak Ibu nanti bisa kita bantu pembelian aplikasinya. Nah, WhatsApp Sender untuk yang kali ini kalau ada yang menginginkan ada yang standar, kirim pesan massal, tidak masalah seperti yang pertama tadi saya demokan, bisa kirim banyak akun WhatsApp sampai dengan 5 data variabel. Ya. Filter nomor acak. Tadi itu ada nomor ribuan misalnya, saya biasanya filter nomor sampai 10.000 atau 20.000 nomor untuk dicari WhatsApp yang aktif dan langsung divalidasi. Kalau yang standar sih memang agak lama proses validasinya ya. Per 10.000 itu ya bisa dibuka beberapa halaman sekaligus. Jika komputer speed-nya standar, bisa sampai 2-3 halaman. Jadi masing-masing 10.000 gitu misalnya. Itu biasanya dari malam saya standby sampai subuh itu bisa selesai. Biasanya 10-20% yang terlacak sebagai nomor aktif. Ya. Jadi misalnya 10.000 itu ya antara 1.000 sampai 2.000 nomor. Biasanya yang terkena aktif ya, yang bisa kita simpan. Tapi kalau yang pro tadi, yang cerdas pro tadi, itu 10.000 itu hanya beberapa menit. Karena namanya juga yang premium ya. Kalau yang premium besok hari Ahad untuk cerdas in khusus untuk bahas tentang itu. Bisa di Bitly seminar digital, nanti akan saya bagi linknya untuk segera daftar. Harapannya tidak mendadak, teman-teman isinya tidak mepet, karena sebelum acara besok pagi sudah ditutup pendaftarannya. Jadi mungkin nanti malam sudah harus diisi teman-teman kalau akan mengikuti seminar yang besok pagi, karena besok 8:30 sampai duhur sama seperti ini. Kemudian download member group juga tadi ya sudah saya scrap group, cuma tadi terganggu speed jadi gagal untuk ngambil datanya. Biasanya enggak masalah itu aktif, kemarin sudah saya gunakan berkali-kali. Kalau bonusnya auto follow tadi Ninjagram itu bisa auto follow, maksudnya auto unfollow hashtag ya. Kemudian auto komen, auto like ya, untuk mendongkrak follower. Kalau Bapak Ibu sekalian sering majang dagangan di Instagram agar followernya juga banyak yang melihat,
itu dengan aplikasi ini. Termasuk aplikasi WA Sender untuk Android yang di HP. Kalau yang WA Sender yang atas ini untuk PC atau desktop. Untuk seminar kali ini saya ada penawaran dari developer juga untuk berikan bonus. Jadi dari teman-teman saya tambah untuk Ninjagram dan WA Sender Android. Ya, kalau yang cepat nanti bisa kita tambahkan diskon ya. Kalau sampai Senin lah paling tidak itu kita harapannya bisa membuat jadwal baru untuk bisa membahas materi ini. Karena butuh waktu untuk mengirim materi atau aplikasi untuk install dan sebagainya. 5 menit lagi ya. Ada map scraper tadi juga ada untuk data lokasi, Telegram, Instagram tadi, follower dan sebagainya tadi sudah saya jelaskan fitur-fiturnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca, ini juga saya sedang sudah saya siapkan teksnya, tinggal nanti bisa diikuti tentang materinya. Link tentang seminar Cerdas In nanti akan saya kirimkan di grup, termasuk materi yang fitur-fitur tentang standar. Nah, masih ada satu lagi sebenarnya yang premium, tapi hanya untuk bacaan aja lah ya. Ini sudah mulai duhur, bentar lagi kita akhiri, tapi sebelum itu saya lihatkan yang premium. Yang premium, digital premium tampak nggak di pos ya? Belum. Digital premium tampak? Tidak tampak. Oke, saya stop dulu. Yang ini tampak nggak? Ya. Oke. Kelihatan ya? Ya. Ya, ada lead hook. Lead hook ini untuk yang awam butuh diskusi, nanti saya bantu. Lead hook itu keyword untuk FB, data apa istilahnya, data Facebook, user, email, telepon dan sebagainya ya. Ini banyak fiturnya. Ini yang premium yang saya tampilkan ya. Instascribe tadi ada fiturnya sudah saya tulis di sini. Bisa get follower ya, data follower dari akun yang kita sasar. Kemudian get following yang mengikuti siapa kita ambil juga. Berdasarkan hashtag juga bisa. Kemudian WhatsApp sender tadi itu bisa cari grup. Kalau yang ini yang premium, kalau yang saya standarkan tadi hanya scrap grup ya. Grup yang kita punya kita ambil. Kalau yang ini grup baru, link ya, link grup dicari dan kemudian kita masuk baru kita ambil ya. Ini kalau ini yang mirip ya. Ini kalau ini variabelnya cuma 3. Tapi dia kemampuannya di bidang yang lain cukup bagus. Kemudian nih, validasi dan sebagainya. Random atau cari nomor juga bisa. Nah, kalau ini yang premium ini ekstraktor juga, ekstrak grup finder ini yang saya sampaikan tadi, grup finder itu nyari grup baru. Bapak Ibu bisa cari grup, kemudian masuk datanya, diambil nanti. Cara penggunaan agar aman dari
blokir, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya dan seterusnya. Ada Facebook, nah, yang tadi itu dampingannya dari Leadhook adalah Facebook, tapi beli sendiri tidak masalah. Harga-harganya nanti saya sampaikan di grup apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Kalau yang ini ya nanti saya share di grup tentang fasilitasnya. Kalau untuk yang kali ini, untuk yang standar, Bapak Ibu nanti bisa hubungi panitia. Untuk aplikasi plus bonus bisa kita bantu dengan harga 350.000. Tetapi yang bisa cepat, artinya segera sebelum hari Selasa, karena harapannya Senin sudah kita sepakati kapan pertemuan selanjutnya. Untuk hari Senin sudah masuk, bisa insya Allah kita beri harga 300.000 termasuk bonusnya. Kecuali Bapak Ibu pengennya yang premium, nanti bisa tanya yang premium, ada yang berapa tadi ya, 400-an sampai 700-an yang premium. Kecuali yang cerdas in ya, cerdas in kalau besok ada promo, Bapak Ibu bisa dapat yang murah. Biasanya sampai jutaan, tetapi kalau dalam forum pas ada promo, Bapak Ibu bisa langsung daftar, walaupun bayarnya berikutnya, yang penting daftar. Saran saya kalau di seminar besok, jika ada promo langsung ditulis kodenya dan langsung ini. Kalau cerdas in tadi untuk promo hanya di seminar. Sekali lagi untuk yang standar bisa dikombinasi dengan aplikasi yang lain, nanti akan saya sampaikan di grup ya. Untuk promo sampai dengan hari Senin 300.000, selebihnya 350.000 sudah termasuk bonus. Syukur kalau sudah kita buat janji, karena termasuk butuh waktu untuk install ya Bapak Ibu. Kalau terlalu lama nanti installnya terganggu, akan mengganggu jadwal. Harapannya nanti bisa dibantu oleh tim untuk itu. Ya, sementara cukup sekian Bapak Ibu, saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rama tadi sudah menyampaikan terkait dengan aplikasi database, ada WhatsApp Sender, Map Scraper ya, Instra Scrap, dan juga ada Cerdas In, dan juga tadi ada beberapa promo. Jadi silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin pesan dan sebagainya, silakan menghubungi panitia. Ini juga sudah menjawab pertanyaan dari Pak Budi tadi ya, terkait dengan aplikasi-aplikasi. Bapak Ibu, ini tentunya bukan hanya sekedar kegiatan yang sifatnya selesai sampai di sini, namun nanti akan ada tindak lanjut. Kita tunggu Bapak Ibu, mohon mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya tentunya untuk kemajuan di bidang usaha kita masing-masing. Itu saja Bapak Ibu, nanti tindak lanjut dari panitia tadi juga disampaikan oleh Pak Rama, insya Allah akan di-share di grup yang sudah dibentuk. Mudah-mudahan termasuk nanti recording ini ya, karena ada beberapa Pak Rama ini yang tidak bisa mengikuti kegiatan karena ada yang izin, ada yang sinyalnya kurang dan sebagainya. Itu saja Bapak Ibu, mari kita cukupkan. Sudah cukup Pak Rama, Pak Edi? Ya, satu lagi, kalau Bapak Ibu ada yang berminat di sesi kedua untuk bahas lebih lanjut apa yang belum dibahas tadi, kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa japri ke grup ya, japri nomor saya atau di grup, nanti kita buat link untuk lanjutan. Terbatas bagi berapa yang akan menginginkan dari aplikasi tersebut.
Ya nanti bisa komen di grup, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang ini dan seterusnya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. Salam. Ya, ini memang di jadwal kita, ini sesi pertama dan juga ada sesi yang kedua. Nanti jika Bapak Ibu masih penasaran dengan beberapa aplikasi dan pertanyaan-pertanyaan, nanti akan kita buat forum tersendiri, insya Allah nanti sesi yang kedua. Itu saja Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal kita sampai zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada siang hari ini dapat kita praktekkan dan menambah pengetahuan baru bagi kita. Mari kita akhiri untuk pertemuan kita pada sesi yang pertama ini dengan mengucapkan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf jika dalam memandu acara ini kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir tutup, mohon Bapak Ibu menghidupkan videonya. Kita akan foto bersama. Yang bisa, ya, yang bisa. Yang bisa, monggo. Monggo Pak Edi atau Pak Fajar. Bisa. Pak Novan mana ini Pak Aji ini? Monitor enggak ini? Ya, makasih semuanya, nggih. Terima kasih. Pak Novan, Bu Fitri, Pak Saud. Sampai jumpa di sesi kedua. Assalamualaikum.